Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa bersama kami dalam acara Voice of Law Forensik Berita pada kantor hukum Juarnik and Partners. Nah, karena tema kali ini forensik berita, maka seperti biasa saya akan tampilkan link berita yang telah kita muat di dalam layar televisi ini. Nah, pada layar televisi ini dapat terlihat bahwa tema forensik berita kita kali ini agak berbeda. Yang biasanya kita membahas tentang pidana, kali ini kita membahas tentang tanah. Nah, saya sudah bersama Bang Irfan Iskandar. Mari sama-sama kita sapa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Irfan? Alhamdulillah sehat. Bang, tema forensik berita kita kali ini kita membahas tentang tanah nih Bang. Kebetulan ada suatu tema berita menarik tentang tanah, ya salah satu akademisi yang cukup kondang di Indonesia, Bapak RJ, sedang terlibat masalah pertanahan Bang. Nah, berdasarkan berita yang kita kutip dari CNN Indonesia yang terbit hari Jumat tanggal 10 bulan 9, menjelaskan bahwa tanah yang ditempati oleh RJ sejak tahun 2009, nah sekarang sedang diklaim milik salah satu perusahaan pengembang. Nah, kemudian Bang, di sini kan ada saling klaim tentang kepemilikan tanah. Yang mana RJ katanya menguasai dari 2009 yang dia beli dari penggarap. Nah, kemudian PT ini juga mengklaim karena dia punya sertifikat. Nah, nomor sertifikatnya tertera tadi di situ. HGB 2412 dan 2411. Nah, selanjutnya Bang, secara hukum tentang perseteruan antara keduanya, mungkin dalam acara Voice of Law kali ini, Bang Irfan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Pencerahan kepada kita nih Bang. Ya. Kedudukan hukumnya nih Bang. Ya, silakan Bang. Ya, terima kasih. Kita salam dulu dengan pemirsa ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, warahmatullahi selamat berjumpa kembali dengan kami di channel kebanggaan kita, Juarnik and Partner. Semoga pemirsa tetap semangat, sehat selalu, diangkat segala kesulitannya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabul segala keinginannya. Pemirsa, tak lupa pula di awal pembicaraan kita selalu mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah setia mengikuti channel ini dan juga atas dukungan-dukungan yang selama ini diberikan dalam bentuk notifikasi, tombol subscribe, lonceng, dan lainnya. Semoga hal ini bermanfaat dan dapat diikuti oleh pemirsa yang lainnya yang belum memberikan dukungan. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita mencoba berdiskusi seolah-olah kita berada di dalam situasi itu. Sehingga kalau kita seolah-olah berada di dalam situasi itu, timbullah kreativitas hukum kita untuk berbuat sesuatu karena kita seolah-olah sedang memperjuangkan hak kita, gitu kan. Nah, oleh karena itu manfaat kita diskusi ini adalah kita selalu mengupdate pengetahuan hukum kita dengan situasi-situasi kasus yang sedang terjadi. Sebagaimana pola Voice of Law pemirsa dalam forensik berita ini, maka sebelum masuk apa yang tadi kita inginkan mendudukan persoalan ini secara hukum, maka terlebih dahulu dalam setiap kajian kita selalu mengenal dulu makhluk-makhluk apa yang ada dalam ilustrasi ini. Makhluk artinya adalah pemahamannya seperti apa, batasan hukumnya seperti apa, sehingga nanti pada ujungnya baru akan diketahui, oh kedudukan hukumnya seperti tadi. Karena kalau apalagi kita tidak by data ya kan, kita hanya berdasarkan ilustrasi kronologi ini. Oleh karena itu awal yang akan kita dudukan adalah tentang yang bernama HGB. Apa itu HGB? Pemirsa, di dalam Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di pasal 535 itu telah ditentukan bahwa HGB adalah hak untuk mendirikan dan atau mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya. Bukan miliknya sendiri, Bukan miliknya. dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Jadi ini pemirsa harus dipahami dulu, HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri.
Pemirsa, tentunya kita menjadi pemahaman yang baru. Ternyata kita bisa membangun di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Dengan demikian, maka lalu apa makna sertifikat dari setiap orang yang memiliki sertifikat HGB? Ini tercantum di dalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 96 pasal 23. Ya, ini dia Bang. Nah, pasal 23 PP 40 tahun 96 ayat 3 menentukan sebagai tanda bukti hak kepada pemegang HGB diberikan sertifikat hak atas tanah. Jadi sertifikat tadi adalah sebagai bukti hak atas kepada pemegang HGB. Haknya hak apa? Kembali lagi kepada pasal 35, hak untuk mendirikan bangunan atau mempunyai bangunan di atas tanah orang lain. Jadi dengan demikian pemirsa, kenapa ini kita dudukan dulu? Biar kita mengenal duduk secara rigid gitu ya. Karena awalnya dari HGB kan ujungnya akhirnya timbul sengketa gitu kan. Sementara jadi kalau kita membahas di ujung tapi awalnya tidak kita bahas, maka pemahaman kita tidak tuntas gitu. Nah, sampai sini Febri udah paham belum ya apa yang dimaksud dengan HGB tadi? Kemudian kalau kita rangkai berikutnya menjadi sebuah kronologis ini, kira-kira apa pemaknaan yang akan kita dapat? Udah bisa dipahami belum? Iya, sementara ini sejauh ini sih bisa dipahami. Jadi pada intinya HGB itu adalah hak untuk mempunyai atau mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Nah, selanjutnya karena tanah ini bukan miliknya sendiri, bagaimana Bang itu bisa dia mendapat legalitas untuk memiliki bangunan atau membangun di atas tanah milik orang lain? Tadi udah kita bahas berdasarkan 4 pasal 35 tadi, HGB artinya adalah hak untuk mendirikan bangunan. Tanahnya bukan punya dia. Betul. Sehingga seharusnya timbul pertanyaannya, lalu tanahnya tanah siapa? Kok bisa dibangun bangunan miliknya dia, tanahnya bukan miliknya dia, ya kan? Nah, jawaban atas pertanyaan ini ada di pasal 37 Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Pasal 37, hak guna bangunan terjadi huruf A. Pasal 37 huruf A. HGB terjadi mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah. Mengenai tanah milik karena perjanjian yang berbentuk autentik antara pemilik tanah yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 37 ini pemirsa, makna tanah yang ada dalam pasal 35 bukan miliknya ternyata adalah miliknya negara atau tanah milik yang berdasarkan perjanjian si pemegang sertifikat hak milik. Nah, jadi berdasarkan pasal 37 ini dua makna. Kita akhirnya udah mendudukan HGB adalah hak mendirikan tanah atau bangunan di tanah bukan miliknya. Lalu tanahnya milik siapa? Milik negara atau milik orang lain, sehingga bukan miliknya, milik orang lain yang sertifikatnya adalah hak milik. Jadi artinya pasal 37 poin B ini, tanah yang menjadi hak milik pihak lain tadi dibuat perjanjian dengan si calon pemegang HGB, maka atas dasar perjanjian tadi tanah hak milik berubah menjadi HGB. Dan kenapa ini bisa terjadi? Bisa terjadi karena ini berkaitan dengan kebutuhan tanah. Karena berkaitan dengan tanah hak milik, terdapat dalam ketentuan pokok-pokok agraria ataupun turunannya peraturan pemerintah ataupun peraturan Menteri Agraria, batasan jumlah tanah yang harus dimiliki dalam bentuk sertifikat hak milik itu terjadi pembatasan. Sehingga kalau terjadi pembatasan, artinya kebutuhan tanah yang melebihi pembatasan tadi, kalau bentuk suratnya adalah hak milik, tidak akan tercapai karena ketentuan hukum tadi. Artinya negara mengatur kepemilikan atas tanah sebagai hak milik yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh melampaui batas yang ditentukan, yang sepanjang sepengetahuan saya dibatasi jumlahnya adalah 5 bidang atau kurang lebih 5.000 meter persegi. Sehingga logikanya kalau ada seseorang yang membutuhkan luas tanah lebih dari tadi berdasarkan hak milik, dia terbatas. Kenapa dia membutuhkan tanah yang lebih luas? Ya mungkin berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang harus menyediakan tanah dalam jumlah lebih luas. Nah, dengan atas tadilah
maka hak milik tadi diturunkan dulu. Yang semula tanahnya adalah hak milik, diturunkan untuk menjadi HGB supaya terhindar dari batasan luas atau luas kepemilikan oleh satu pihak. Nah kemudian pemirsa, tanah HGB yang merupakan tanah negara ataupun tanah hak milik atas dasar perjanjian dengan sepemilikan tadi, terdapat juga perluasannya diatur dalam PP 40 tahun 96 pasal 21. Nah, jadi di sini ada penambahan di huruf B, yaitu tanah hak pengelolaan. Sedangkan huruf A dan huruf C sama tadi dengan ketentuan pasal 37, yaitu objek daripada HGB adalah tanah negara atau tanah hak milik berdasarkan perjanjian dengan si pemiliknya. Nah, di peraturan pemerintah 40 tahun 96 ini ditambahkan satu bidang tanah lagi, yaitu tanah hak pengelolaan. Artinya kita sudah paham, kalau makna ini kita tempatkan ke dalam pasal 35 Undang-Undang UPA, kita kembali kepada pasal 35, maka HGB ini kita maknai adalah hak mendirikan bangunan atau mempunyai bangunan di atas tanah negara atau di atas tanah hak milik orang lain berdasarkan perjanjian atau di atas tanah hak pengelolaan. Jadi kita udah jelas, haknya adalah mendirikan bangunan, mempunyai bangunan, tanahnya punya negara, atau tanah hak milik orang lain, atau tanah hak pengelolaan. Nah, sementara sertifikat HGB-nya tadi, jangan sampai dimaknai sebagai dia pemilik tanah, tapi adalah berdasarkan PP 40 tahun 96 pasal 23 ayat 3, itu bukti hak atas adanya HGB. Haknya hak apa? Bukan hak milik. Jadi bukan sama dengan haknya hak milik atas tanah objek hak milik. Tapi haknya adalah hak sesuai dengan fungsi HGB tadi, hak untuk mendirikan bangunan. Jadi sekali lagi, kita ulangi, hak mendirikan bangunan di atas tanah negara atau di atas tanah hak milik orang lain berdasarkan perjanjian dengan si pemegang HGB atau di atas tanah hak pengelolaan. Ya. Nah, lanjut. Sekarang udah kita mulai runut satu-satu. HGB ada seperti tadi, haknya adalah hak mendirikan bangunan atau mempunyai bangunan. Objeknya adalah tanah negara, tanah hak milik, tanah hak pengelolaan. Kemudian kita dudukan sekarang yang namanya tanah negara. Apa itu yang dimaksud dengan tanah negara? Jadi di pola kita pemirsa biasa selalu runut seperti ini sehingga pemahamannya komprehensif. Tentang tanah negara, ketentuannya terdapat di peraturan pemerintah nomor 8 tahun 53. Pasal 1A. Jadi ini pemirsa nanti di layar ditampilkan kembali kalau di sini videonya kurang jelas. Pasal 1A, tanah negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh negara. Tanah yang dikuasai penuh oleh negara. Dalam pemaknaan ini, maka ada juga tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh negara, yaitu tanah-tanah yang telah terdapat haknya, yang selain dimiliki oleh negara. Oleh karenanya negara membatasi, tanah negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh negara. Kemudian pemirsa, tentang tanah negara ini terdapat pengembangannya, pemaknaannya selain berdasarkan PP nomor 8 tahun 53 ini juga terdapat pengembangan maknanya berdasarkan keputusan Presiden nomor 32 tahun 79. Nah, Kepres 32 tahun 79 ini adalah nanti pemirsa bisa memaknai, membaca sendiri, tapi yang kita berikan adalah pemaknaannya. Penentuan limit waktu terhadap timbulnya HGB karena berdasarkan konversi. Jadi singkat cerita pemirsa, kami akan memberikan makna seperti ini, bahwa undang-undang agraria yang sekarang berlaku di Indonesia, yaitu undang-undang agraria Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 ini, sebelum dia lahir pada tahun 60, maka 60 ke belakang
tanah-tanah itu sudah ada hak-haknya, terutama hak-hak di zaman Belanda. Di antaranya seperti yang kita tahu adalah tanah hak dengan hak eigendom, erfah, agraris indise, ataupun tanah-tanah hak milik adat, girik, pasini, dan lain-lain sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Petuk. Nah, jadi artinya ada dua periode yang perlu kita maknai, periode 1960 ke depan dan periode 1960 ke belakang. Periode 1960 ke belakang, hak-hak tanah ini sudah ada. Sehingga dengan lahirnya undang-undang agraria yang bersifat nasional ini, hak-hak ini, terutama hak-hak barat, harus dikonversi, disesuaikan. Karena negara Indonesia telah merdeka sejak 45, tidak mungkin menggunakan lagi hak-hak dalam batasan hukum Belanda, yang jelas tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Oleh karenanya hak-hak Belanda yang telah ada sebelum Indonesia, sebelum 1960, sebelum lahirnya undang-undang pokok agraria ini harus dikonversi. Salah satu yang dikonversi adalah hak eigendom. Eigendom ini merupakan di zaman Belanda adalah hak milik. Hak milik di zaman Belanda namanya eigendom, yang jikalau akan melewati fase 1960, fase lahirnya undang-undang ini, undang-undang agraria, dia harus mengalami konversi. Salah satu yang dikonversi adalah jikalau eigendom ini sebelum lahirnya undang-undang agraria dimiliki oleh non-WNI atau dimiliki oleh badan usaha badan usaha Indonesia, hak ini tidak hapus, tapi dia mengalami penurunan status haknya. Kalau dia eigendom, dia menjadi HGB di tahun 60 sampai ke depan. Ini yang harus dipahami dulu sebelum kita masuk kepada PP 32 tahun 79. Tetapi kalau eigendom ini dimiliki oleh WNI, maka begitu melewati tahun 1960, dia menjadi hak milik. Artinya berubah nama menjadi SHM. Tapi kalau dimiliki oleh non-WNI, baik dia pemiliknya pribadi atau badan hukum, dia mengalami penurunan status, yaitu menjadi HGB. Jadi kita setelah dapat dua periode, 1960 sebagai periode awal kita dalam pembicaraan ini, sehingga periode sebelum 1960 adalah adanya hak-hak barat yang dikonversi, dia menjadi HGB. Oleh karena sifat hukum hak atas tanah ini hanya selain hak miliklah yang abadi turun-temurun. Kalau saya punya hak milik, maka turun-temurun sampai cucu cicit saya haknya selalu hak milik, kecuali dibutuhkan oleh negara bisa dicabut dalam bentuk ganti rugi sesuai dengan undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tapi kalau selain hak milik, maka haknya adalah temporary. Temporary berdasarkan waktu yang ditentukan, karena dia bersifat hanya hak. Tanahnya bukan tanah dia, tadi HGB kan jelas. Iya, betul. HGB adalah hak ngebangun bangunan di atas tanah negara, tanah hak milik orang lain bersama perjanjian, tanah pengelolaan. Jadi hak tadi diberikan sementara. Tanahnya mungkin akan dialihkan kepada WNI yang lain untuk bergantian memanfaatkan tanah negara. Oleh karenanya hak tanah selain hak milik, dia bersifat temporary. Temporary ini dibatasi pada tahun 1980, yaitu dengan keluarnya Kepres 32 tahun 79 ini yang menentukan, nanti pemirsa bisa lihat di sini dari undang-undang yang akan kita tampilkan, bahwa HGB yang lahir karena konversi dari hak barat tadi jatuh tempo berakhir di September 1980. Nah, oleh karena tahun 1980 itu adalah masa berakhirnya konversi hak barat untuk dapat menjadi hak nasional berdasarkan undang-undang agraria ini, maka konsekuensi dari sebuah konversi selalu pasti dua kemungkinan. Konversinya lolos ataupun menjadi tidak lolos. Nah, pada saat konversi itu lolos, maka akan diberikan hak baru yang bersifat nasional. Tapi sebaliknya, pada saat konversi tidak lolos, maka ditentukan oleh Kepres 32 tahun 79 ini, tanahnya menjadi tanah negara. Nah, oleh karena disebut ini langsung dikuasai oleh negara,
maka pemaknaan tanah negara yang semula berdasarkan tadi PP nomor 8 tahun 58 PP nomor 8 tahun 53 sekarang bertambah lagi maknanya tanah negara adalah kita bisa maknain karena sebagai akibat tidak lolos konversi yang dari semula hak barat dikonversi 60 tahun 60 sampai batas jatuh tempo September 80 tidak lolos menjadi tanah negara. Akhirnya pemaknaan tanah negara dapat kita maknai dari bersumber dari dua sebab. Yang ketiga, di dalam Kepres yang sama di dalam pasal 4-nya ditentukan adalah identifikasinya adalah sama menjadi tanah negara, tapi sebab musababnya adalah berdasarkan tanah hak guna usaha, yaitu hak guna usaha yang lahir dari konversi hak barat. Jadi kembali lagi, kita harus membagi periode agraria ini menjadi 3 periode, sebelum 60, sesudah 80. Sesudah 80, batasannya adalah 1980. Nah, jadi artinya, pada saat agraria ini lahir, hak barat yang karena suatu sebab dikonversi menjadi HGU, hak guna usaha, kemudian konversinya jatuh tempo September 80 pada saat dikonversi tidak lolos, dia juga menjadi tanah negara. Nah, akhirnya kita dapat pemaknaan, akhirnya menyimpulkan tanah negara itu tanah apa aja, yaitu tanah berdasarkan PP nomor 8 tahun 53. Kemudian tanah yang tidak lolos konversi dari hak barat semula yang menjadi HGB, jatuh tempo September 80 tidak lolos menjadi tanah negara. Begitu juga tanah HGU yang tidak lolos konversi, HGU yang berasal dari hak barat. Dengan demikian, dapatlah kita memaknai kembali kepada HGB yang di awal tadi, yaitu HGB adalah hak untuk menguasai atau memiliki bangunan di atas bukan tanahnya, artinya adalah di atas tanah negara, salah satunya yang berasal dari PP nomor 8 tahun 23, konversi HGB yang tidak lolos ataupun konversi HGU yang tidak lolos. Kemudian setelah kita dapat memaknai tadi, kita kembali kepada berita yang menjadi dasar diskusi kita kali ini. Kalau tidak salah disebutkan adanya akan dilakukan upaya yang diiringi dalam somasi itu dengan upaya pengosongan. Coba kembali ke berita CNN ya. Oke, siap. Nah, ini ada nggak? Akan dilakukan pengosongan oleh Satpol PP. Nah, ini dia Bang, di paling bawah. Dalam surat somasi, kuasa hukumnya mengatakan pengembang tersebut meminta Bang Rocky harus meninggalkan rumahnya sendiri dalam waktu 7x24 jam. Jika tidak, maka pengembang itu akan meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja merobohkan dan menertibkan bangunan di wilayah tersebut. Nah, di sini emang pada saat kita mendengar berita ini di media televisi ataupun media cetak seperti ini atau yang media online seperti ini, ada semacam keterkejutan saya juga gitu. Karena sepengetahuan saya, eksekusi hanya bisa dilakukan berdasarkan putusan pengadilan negeri, pengadilan lah, bukan pengadilan negeri, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahkan hukum mengembangkan makna eksekusi ini, kalau kita ambil contoh berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 96, tidak perlu melalui proses pengadilan sepanjang aktanya itu ada irah-irah itu ada redaksionalnya gitu. Kepala suratnya berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang menurut Undang-Undang Hak Tanggungan itu disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi sepanjang pengetahuan saya, yang namanya eksekusi akhirnya menjadi dua sebab. Karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang bermakna didahului dengan adanya sengketa, kemudian adanya sebuah akta dalam hak ini hak tanggungan yang ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini irah-irahnya sama dengan sebuah putusan pengadilan, maka dalam hak tanggungan ini disamakan sebagai sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga dalam hak tanggungan
jikalau terjadi wan prestasi, tidak lagi berperkara untuk membuktikan wan prestasinya, tapi tinggal mewujudkan apa yang dijanjikan dalam hak tanggungan tadi, yaitu menjual melalui lembaga pelelangan negara. Nah, tapi ini menjadi suatu ketertarikan kita, ternyata bunyi somasinya seperti tadi. Nah, telisik punya telisik, kaji punya kaji, kiranya mungkin pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960. Nah, ini adalah sebuah upaya membangun pendekatan hukum terhadap isi somasi tadi, yang awalnya kita merasa tertarik dengan apa yang akan dilakukan upaya pengosongan tadi, yang tadi telah kita sampaikan umumnya terjadi dengan adanya sebab dulu perkara di pengadilan, kemudian menang, dan kemenangan tadi menjadi ingkrah, artinya tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum, atau berdasarkan akta tertentu yang kita samakan dengan akta tanggungan yang mempunyai irah-irah demi keadilan berdasarkan ketentuan Indonesia. Tapi dalam kronologi ataupun informasi yang kita dengar, ternyata itu semua tidak kita temukan. Artinya apa? Tidak pernah atau belum berperkara, atau tidak juga ada akta irah-irah yang demi keadilan berdasarkan ketentuan Indonesia. Sehingga kita mencoba menempatkan upaya hukum tadi, membangun logika hukumnya berdasarkan pasal Undang-Undang 51 PRP 1960. Nah, ini di pasal 4, artinya di pasal 4 dibunyikan ayat 1, dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai dimaksud dalam pasal 3, maka penguasa daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dan segala barangnya. Jika setelah berlakunya tenggang waktu di dalam pemerintah pengosongan tersebut pada ayat 1 pasal ini, perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka penguasa daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan. Nah, ini identik kita ngebangunnya. Ada perintah pengosongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960. Ini adalah perintah pengosongan. Lalu kemudian terhadap apa pengosongan ini dilakukan, karena ini adalah bunyi pasal 4. Tentunya sebelum pasal 4 harus ada bunyi normanya. Dan ternyata kalau dikaji, pasal 2-nya adalah dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Nah, di sini kalimatnya jelas, dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Yang mau kita gabungkan antara pasal 2 dengan pasal 4 ini adalah, jikalau normanya pasal 2 seperti ini, kemudian dalam penegakan hukumnya tidak dilaksanakan, artinya tetap melakukan penguasaan atas tanah tanpa izin, maka timbullah ketentuan, digunakan ketentuan pasal 4 tadi. Artinya kalau kita mau gabungan, upaya pengosongan yang diatur dalam PRP Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 ini, upaya pengosongan terjadi karena adanya pasal 2, yaitu memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Jadi dengan demikian lalu kita tempatkan makna izin, artinya kalau dalam hukum selalu berkaitan dengan tanpa hak, melanggar hak orang lain, karena artinya ditempatkan izin. Kalau ada izin dari yang punya, maka tidak melawan hak, karena diizinkan sehingga dengan hak. Oleh karena itu, makna tanpa izin ini sebagai norma yang dilanggar, menimbulkan konsekuensi pengosongan, bermakna adalah menggunakan tanah tanpa adanya hak. Kemudian ini kita hold dulu, benarkah upaya pengosongan ini berlandaskan pasal 4 karena timbulnya pelanggaran norma terhadap pasal 2? Maka berdasarkan cerita juga, berdasarkan kronologis yang terjadi dalam perkara ini, disebutkan pula kembali ke berita online-nya bahwa ternyata alas hak pihak yang disomasi adalah mendalilkan berdasarkan pembelian. Berdasarkan membeli sejak 2009. Ada nggak kalimat itu? Ada, Bang. Klien kami merupakan penguasa fisik sejak tahun 2009. Nah, dan bangunan. Nah,
Artinya, ternyata kita maknai dulu pengertian pasal 2 tadi, Undang-Undang PRP 51 tahun 60, kembali ke sana. Menurut saya adalah pengertian tanpa izin tadi tidak. Karena ternyata dalam kronologi tadi berdasarkan jual beli, di mana pihak tersomasi mendirikan menggunakan tanah itu sejak 2009 berdasarkan jual beli, di mana si tersomasi sebagai pembeli. Oleh karenanya kita dudukan dulu makna jual beli tadi yang merupakan lingkup dalam ketentuan hukum perdata. Di dalam ketentuan lingkup hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 529 sampai 531, kita bisa tampilkan. Pasal 529, pasal 530, pasal 531 KUH Perdata, ini adalah berbicara tentang itikat baik. Itikat baik dari orang yang menguasai atau yang menguasai fisik atas sebuah objek, bezit. Kalau dalam bahasa Belandanya bezit, BE pakai Z I T, artinya adalah penguasaan dengan itikat baik. Penguasaan itikat baik ini bahkan dilindungi oleh pasal 531 yang pada intinya menentukan itikat baik tersebut bahkan tanpa harus tahu barang itu adalah adanya cacat di dalamnya. Intinya, seseorang yang memiliki penguasaan atas sebuah objek dalam lingkup hukum perdata, dia tidak tahu di dalam itu ada cacat, pihak orang lain sebagai pemiliknya, atau di dalamnya ada permasalahan, sepanjang dia mendapatkan dengan itikat baik, menurut pasal 531 itu wajib dilindungi. Dalam konteks ini adalah kita mau mengatakan bahwa tersomasi membeli bidang tanah pada tahun 2009 itu dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Perdata pasal 529 sampai 531 sebagai pembeli dengan itikat baik. Walaupun kalau ternyata tanah itu ada cacat di dalamnya. Nah, cacat di dalamnya pasal 531 ini kalau kita dudukan ke dalam kronologinya, mungkin ada pihak-pihak lain yang mengklaim. Pihak-pihak yang mengklaim, dan ini dilindungi oleh pasal 531. Nah, kemudian bagaimana kita mendudukan kalau ternyata itu adalah itikat baik, kemudian dalam suatu perkara misalkan ada juga pihak lain yang memiliki, masihkah klaim pengakuan dari pihak yang memiliki tadi tidak berguna karena ada perlindungan itikat baik ini, sehingga hukum pasti akan menentukan tentang kebalikan dari itikat baik, yaitu pembeli dengan itikat buruk. Pembeli dengan itikat buruk diatur di dalam pasal 532 KUH Perdata. Di sini batasan tentang terjadinya itikat buruk. Kalau tadi kita bicara adalah itikat baik, yang pada intinya adalah seorang pembeli, seorang yang memiliki suatu objek hak atas tanah atau hak atas kebendaan yang cara perolehannya dilakukan dengan pembelian dengan itikat baik, meskipun di dalam barang itu ada permasalahan hukumnya sesuai pasal 531, tetap dia dianggap sebagai seorang pembeli dengan itikat baik. Nah, kemudian hukum berbicara bagaimana terhadap pihak lain yang merasa mengklaim itu tanah objek yang dimiliki oleh si pembeli itikat baik tadi adalah kepunyaan yang mengklaim tadi. Sehingga kalau ini menjadi pemaknaan yang membenarkan kepada yang pihak mengklaim tadi, itikat baik tadi berubah menjadi itikat buruk. Nah, itikat buruk yang ditentukan dalam pasal 532 KUHP ini, pemirsa, nanti pemirsa bisa lihat sendiri di layar tampilan kita. Intinya adalah diajukan perkara ke muka pengadilan dan terjadi kekalahan terhadap orang yang semula ditempatkan sebagai pemegang dengan itikat baik. Maka disitulah saatnya itikat baik berubah menjadi itikat buruk. Jadi artinya apa?
mekanisme itikat baik untuk berubah menjadi itikat buruk dalam rangka menggugurkan hak orang yang memiliki suatu objek karena itikat baik tadi harus melalui pengadilan. Bunyi pasal 532, karena tidak bisa, saya pun tidak bisa mengklaim saya pembeli dengan itikat baik. Nah, bagi pihak yang tidak menerima klaim saya sebagai pihak dengan pembeli dengan itikat baik, maka deklarasi saya, pernyataan saya sebagai pembeli dengan itikat baik harus digugurkan di pengadilan. Kemudian syaratnya setelah digugurkan pengadilan harus terjadi kekalahan di diri saya. Harus kalah dulu. Iya. Kalah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kalau itu terjadi, maka gugurlah saya sebagai pemegang itikat baik. Di saatnya kapan? Ternyata menurut pasal 532 pun itikat buruk tadi timbulnya adalah sejak gugatan tadi didaftarkan, bukan sejak adanya putusan. Jadi dengan demikian, hukum memaknai kebalikan dari itikat baik adalah itikat buruk terjadi di saat gugatan didaftarkan di pengadilan dan gugatannya menang. Jadi dua syarat tadi yang harus dibuktikan. Oleh karenanya, dengan mengacu kepada perlindungan kepada pembeli dengan itikat baik ini yang diatur dalam pasal 529 sampai 531, kemudian disandingkan dengan tafsir a contrario-nya, tafsir terbalik dari makna itikat baik yaitu makna itikat buruk dalam pasal 532, membuktikan secara hukum tidak ada klaim mengklaim itu sepihak di luar hukum yang bisa dibenarkan. Oleh karenanya pun makin menggugurkan upaya pengosongan yang akan dilakukan. Karena upaya pengosongan tadi, kita kembali kepada pasal Undang-Undang PRP tahun 1960, pasal 2-nya, pasal 2, kembali ke pasal 2, karena pasal 4, pasal 4 adalah upaya ini, karena jelas di sini normanya adalah tanpa izin. Artinya apa? Dalam tanda kutip, orang yang menguasai tanah orang lain yang tanpa adanya alas hak. Artinya mungkin kalau nanti dilarikannya kepada tindak pidana KUHP diatur pasal 167 yang disebut yang sering dengan penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah 167 KP. Jadi artinya dalam konteks forensik berita hari ini, tanpa izin tadi berdasarkan kronologi dari berita online yang kita dapat tergugurkan karena adanya akte jual beli berdasarkan beli hak garap dari pemilik sebelumnya. Iya, dicatatkan pengalihan kepemilikan itu dicatatkan pula di kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan. Ya. Dengan demikian, maka kedudukannya sekarang adalah adanya HGB, adanya alas hak jual sebagai pembeli. Dua-duanya dilindungi oleh hukum. Membeli dilindungi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ajas Perlindungan Itikat Baik. Kemudian HGB adalah produk negara melalui kantor Badan Pertanahan Nasional. Betul. Sehingga dua-duanya adalah sama-sama berkedudukan hukum. Lalu bagaimana sebetulnya kedudukannya? Kalau dua-duanya sama begini, maka logika kita adalah tanpa kita memiliki data yang akurat, kemungkinan adalah tentang tumpang tindihnya objek yang terjadi. Sehingga dua sama-sama mempunyai dasar hukum yang diakui oleh hukum, tetapi ternyata terbenturan terhadap objek yang sama. Nah, hal ini bisa ditafsirkan ke arah sana berdasarkan peraturan Permen Agraria, peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1999 yang di dalam pasal 1 angka 14, kita masuk ke pasal 1 angka 14 dulu. Pasal 1 angka 14 itu menunjukkan tentang adanya sertifikat yang dibatalkan. Sertifikat yang dibatalkan. Nah, ternyata syarat pembatalannya salah satunya adalah ditentukan di pasal 107 dari Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1999. Yang salah satunya adalah di dalam poin G terdapat klausul yang berbunyi
terdapat tumpang tindih hak atas tanah. Iya, tumpang tindih. Atau poin D, adanya kesalahan objek hak. Nah, inilah yang menyebabkan nanti pemirsa berdasarkan pasal 1 angka 14 ya tadi, yang menunjukkan bahwa apa tadi itu HGB bisa dibatalkan. HGB ataupun sertifikat ya selain hak milik, dia berlaku temporary, sehingga dalam perjalanannya pun bisa terjadi pengakhiran. Pengakhirannya karena salah satunya adalah haknya berakhir. Inilah yang disebut dengan disebut hapusnya hak, atau pengakhiran yang lainnya karena di tanahnya ditelantarkan atau tidak digunakan. Tapi ada satu kondisional yang menyebutkan bahwa sertifikat tadi bisa dibatalkan. Dibatalkan karena dengan alasan yaitu adanya cacat hukum di pasal 1 angka 14. Nah, pasal 1 angka 14 tadi merujuk kepada kemudian dijuntokan dengan pasal 107, cacat hukum administrasi adalah salah satunya karena kesalahan objek ataupun yang G salah satu tumpang tindih. Kenapa dua ini kita pilih? Karena tadi dengan dasar pemikiran logika hukumnya dalam kasus ini dua-duanya merasa mempunyai hak, sehingga hak berbenturan dengan hak. Hak karena membeli tanah garapan sebelumnya sejak tahun 2009, kemudian hak karena adanya sertifikat HGB. Oleh karenanya logika ini kita ambil berdasarkan adanya tumpang tindih objek atau tumpang tindih alas hak atas tanahnya. Nah, ini tentunya yang akan dilakukan pengkajiannya untuk mendudukan ulang yang dilakukan oleh pihak penerbit sertifikat HGB tadi. Artinya ditinjau ulang, didudukan data yuridis dan data fisiknya. Jikalau diketemukan salah satu atau dua dari berbagai sebab yang diatur pasal 107 ini, maka dengan mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 99, bukan tidak mungkin yang bersinggungan tadi dikeluarkan dari HGB yang telah dimiliki. Kalau ternyata diketemukan salah satu dari A sampai I ini, sehingga dikeluarkanlah objek yang menjadi silang pendapat di antara dua pihak ini dari HGB-nya. Tapi kalau ternyata tidak diketemukan, maka mekanismenya seperti yang tadi kita sebut dengan mengacu kepada pasal perlindungan terhadap pembeli dengan itikat baik 529 sampai 531, untuk menggugurkan pembeli dengan itikat baik tadi, mau tidak mau, suka nggak suka, harus melalui mekanisme gugatan yang tidak hanya sebatas tadi, harus dapat dibuktikan. Harus dapat dibuktikan pembeli dengan itikat baik tadi adalah menjadi pembeli dengan itikat buruk. Artinya gugatannya harus menang. Kenapa harus dibuktikan? Karena kepada pasal 533 bunyinya sudah jelas pemirsa, pemegang besit, pemegang hak atau yang menguasai, pemegang yang menguasai objek yang dikuasainya harus selalu dianggap beritikat baik. Kemudian barang siapa menuduhnya harus membuktikannya. Dalam konteks ini, karena adanya somasi yang mengklaim bahwa objek tanahnya dikuasai oleh pihak tersomasi, maka justru beban pembuktiannya ada di pihak yang melakukan somasi. Sementara yang tersomasi karena merasa mendapatkannya berdasarkan jual beli, dia telah dilindungi oleh pasal 529 sampai pasal 533 kecuali 532. Oleh karenanya tadi harus dibuktikan. Bagaimana membuktikannya? Ya, kembali kepada tadi PP nomor 9 tahun 99 sebagai pembuktian di luar pengadilan. Tapi kalau ini tidak tercapai, maka harus dilakukan pembuktian di dalam pengadilan melalui mekanisme gugat-menggugat. Bahkan kembali kepada pasal penguasaan fisik, pasal 545, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mungkin ini juga sebagai salah satu sebab yang harus kita timbulkan sebagai logika
hukum yang yang akan ditempatkan ke dalam duduk perkaranya ini. Pasal 545 nanti pemirsa dapat melihatnya di layar, pada intinya menentukan hak penguasaan tadi yang harus dianggap sebagai pemegang dengan itikat baik justru secara hukum berguguran pada saat hak penguasaan tadi diambil tanpa sepengetahuannya oleh pihak lain dan dalam jangka waktu 1 tahun si pemegang hak dengan itikat baik tadi tidak mempersoalkannya. Artinya apa? Artinya kalau saya tadi sebagai pihak yang dilindungi oleh pasal 529 sampai 533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menentukan sepanjang saya perolehannya karena membeli, maka harus saya dianggap sebagai pihak pembeli dengan etikat baik. Dan ini dilindungi oleh hukum. Sepanjang ada pihak yang lain yang menyatakan itu punya haknya berdasarkan pasal 53 tadi, dia harus membuktikan. Dan ternyata menurut pasal 545, pembeli dengan itikat baik yang melindungi diri saya tadi secara serta-merta berguguran menurut pasal 545 jikalau kebendaan tadi berpindah tangan dan dalam jangka waktu 1 tahun saya tidak mengajukan gugatan. Demikian kira-kira pemirsa yang bisa kita dudukan tentang pokok persoalan terhadap ilustrasi perkara ini, yang pada intinya adalah kita dapat menarik intisarinya bahwa kalau didapatnya berdasarkan akta jual beli, maka hukum melindunginya dengan pembeli dengan etikat baik dengan mengacu kepada pasal 529 sampai 533 bahkan 545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian kalau dilakukan upaya pengosongan, ternyata menurut pasal yang menentukan sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 bisa dilakukan sepanjang undang-undang ini masih berlaku ya, karena harus dikaji lagi, tapi dasar hukumnya termuat di tadi, sepanjang ada pihak yang menguasai tanah tanpa izin. Tanpa izin menunjukkan makna tanpa hak. Tetapi dalam kondisi cerita ini ternyata ada hak, yaitu jual beli. Oleh karenanya tidak berlakulah Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 tadi. Kemudian duduk penyelesaiannya adalah dapat kita tarik garis merahnya dengan mengacu kepada PP nomor 9 Permen Agraria, Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1999, maka dipastikan tidak terdapat kesalahan objek dan juga dipastikan tidak terdapat tumpang tindih alas hak sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf D dan huruf G. Dan kalau emang itu ternyata dipastikan ternyata justru emang ada kesalahan objek ataupun adanya tumpang tindih, maka objek yang menjadi tumpang tindih dan salah ini tadi kemungkinan dikeluarkan dari sertifikat HGB yang diklaim oleh pihak yang lain. Demikian Febri kiranya yang bisa kita sampaikan dalam diskusi kali ini. Baik Bang, terima kasih banyak Bang penjelasannya Bang. Itulah dia pemirsa, setiap kita mendapatkan berita oleh Bang Irfan dikaji tuntas berdasarkan hukumnya. Nah sehingga ketika kita melihat sesuatu dari ilmunya langsung, maka tidak ada kebingungan, insya Allah. Nah demikian untuk sesi video kita kali ini. Saksikan terus video-video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel kita. Sebelum mundur diri, Bang Irfan ada yang mau disampaikan Bang? Ya pemirsa, kiranya itulah diskusi kita. Tak lepas dari semua itu pasti ada kesalahan di dalamnya. Namun jika dirasa manfaat silakan digunakan. Jika tidak silakan diabaikan saja. Demikian pemirsa, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juanik and Partner. Salam. Terima kasih Bang. Ya.